Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah ekonometrika, di mana ini adalah pertemuan yang ke-11. Kita akan bahas materi tentang autokorelasi. Nah, kira-kira autokorelasi itu seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Di pertemuan sebelumnya kita kan telah membahas tentang beberapa asumsi yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan metode OLS untuk mengestimasi suatu model regresi. Nah, diantaranya adalah yang pertama, tidak adanya hubungan antar variabel independen atau tidak adanya multikolinearitas. Yang kedua adalah variansinya itu harus konstan. Tapi kalau misalkan variansinya tidak konstan, itu kan jadi suatu masalah. Kita sudah membahasnya di topik tentang heteroskedastisitas. Nah, untuk asumsi yang ketiga dalam variabel gangguan, yakni tidak adanya korelasi antar variabel gangguan satu observasi dengan observasi yang lain, itu dikenal dengan autokorelasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa topik pembahasan. Yang pertama adalah sifat dan konsekuensi dari model yang mengandung autokorelasi. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mendeteksi masalah autokorelasi dalam model. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi masalah autokorelasi dalam suatu model regresi yang kita miliki. Nah, kita masuk ke topik yang pertama terlebih dahulu. Nah, di topik yang pertama tentang sifat dan konsekuensi dari autokorelasi, yang perlu kalian tahu, autokorelasi itu kan merupakan suatu korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Ada hubungannya. Sedangkan salah satu asumsi penting dalam metode OLS itu kan berkaitan dengan variabel gangguan, itu tidak ada hubungan antar variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Kalau dituliskan dalam suatu persamaan, tidak adanya korelasi antar variabel gangguan itu bisa dilihat di sini. Jadi ekspektasi dari error ke I dengan error ke J atau variabel gangguan ke I dengan variabel gangguan ke J itu tidak ada atau bernilai 0 di sini. Di mana I tidak sama dengan J, observasi ke I tidak sama dengan observasi ke J, atau data ke I tidak sama dengan data ke J. Jadi ini ya. Jadi harus tidak ada autokorelasi di mana nilai ekspektasinya harus 0. Nah, biasanya masalah autokorelasi ini muncul di data runtun waktu. Nanti kita akan bahas di topik yang selanjutnya. Sedangkan data cross section itu jarang ditemui adanya masalah autokorelasi ini. Karena biasanya kalau masalah autokorelasi itu berhubungan dengan tren waktu, dan waktu itu kan berhubungan dengan data time series atau data runtun waktu. Selanjutnya ya. Nah, materi yang selanjutnya, nah ini sebagai contoh analisis data runtun waktu output nasional atau GDP tahunan. Jika ketika tidak ada gejolak ekonomi, maka akan berpengaruh terhadap GDP pada saat ini dan juga pada periode-periode sebelumnya. Begitu pula ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal maupun moneter untuk mengatasi masalah penurunan GDP tersebut, maka setiap kebijakan ternyata itu akan mempengaruhi nilai GDP-nya. Nah, dari situ kan kelihatan setiap waktu ternyata selalu ada perubahan. Jadi itulah yang menyebabkan adanya autokorelasi dari data runtun waktu atau data time series-nya. Ini. Nah, adanya korelasi antar variabel gangguan itu bisa dinyatakan dalam persamaan ini. Jadi kalau tidak ada autokorelasi atau tidak ada hubungan antar variabel gangguan, itu kan nilai estimasinya atau ekspektasinya atau nilai harapannya itu 0 ya. Tapi karena ada autokorelasi atau adanya korelasi antar variabel gangguan, ini ternyata tidak sama dengan 0, bisa bernilai tidak sama dengan 0, bukan 0 gitu ya. Jadi nilai dari ekspektasinya itu tidak sama dengan 0. Itu kalau ada autokorelasi antar variabel gangguan dalam model yang kita miliki. Nah, selanjutnya, ini bisa digambarkan terjadinya autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Kalau kalian perhatikan autokorelasi positif, dia itu berjalan beriringan. Ketika X-nya naik, maka Y-nya naik seperti ini. Gitu ya, jadi saling berhubungan. Jadi ketika si X naik, maka Y ikut naik. Seperti ini. Ini yang disebut dengan autokorelasi positif. Sedangkan autokorelasi negatif ini terbalik. Jika X-nya
menurun, maka Y-nya pun menurun. Ini yang dinamakan dengan autokorelasi negatif. Ini jenis-jenis dari autokorelasi. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Sebagian besar data time series itu memang menunjukkan adanya autokorelasi positif daripada autokorelasi negatif. Kenapa? Karena di data time series itu seringkali menunjukkan adanya tren naik. Jadi di tahun kapan dia akan naik itu kelihatan. Nih, adanya kesamaan pergerakan naik dan turun. Jadi kelihatan ada trennya. Nah, selanjutnya kita ingin melihat bagaimana konsekuensi jika ada masalah autokorelasi dalam model regresi yang kita miliki terhadap estimator metode OLS, yakni dengan memisahkan. Nah, ini kita memisalkan kita memiliki model regresi sederhana beta 0 plus beta 1 x T plus ET. Kenapa ini T? Karena kita menganggap ini adalah data time series, data runtun waktu yang berhubungan dengan time, waktu. Nih. Asumsi yang berkaitan dengan variabel gangguan dalam metode OLS itu kan ada 3. Yang pertama, tidak ada hubungan antar variabel atau tidak ada multikolinearitas, yakni ini ya, nilai ekspektasi dari variabel gangguannya itu 0, ini berarti tidak ada multikolinearitas. Kemudian variansinya harus konstan, berarti tidak ada heteroskedastisitas atau datanya itu homoskedastisitas. Variansinya harus konstan. Kemudian yang ketiga ini, kovariannya atau korelasinya atau hubungan antar variabel gangguan yang satu dengan yang lainnya itu tidak ada. Nih, tidak ada. Nih ya, ini adalah 3 asumsi tentang variabel gangguan yang perlu dipenuhi ketika kita menggunakan metode ordinary least square untuk mengestimasi parameter-parameter dalam model regresi yang kita miliki. Nah, ini nilai harapan dari variabel gangguan adalah 0, ini adalah tidak ada multikolinearitas. Varian dari variabel gangguan adalah tetap, berarti tidak ada heteroskedastisitas. 2 topik ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Dan tidak ada korelasi antar variabel gangguan satu periode waktu dengan variabel gangguan periode waktu lainnya. Nah, ini yang sedang akan kita bahas, yakni tidak ada autokorelasi. Nah, selanjutnya model yang digunakan untuk menjelaskan masalah hubungan antar variabel gangguan yang satu dengan yang lainnya di persamaan. Ini regresi sederhana ini adalah model autoregresi tingkat pertama atau AR1, autoregresif. Di mana model AR1 ini bisa kalian lihat di persamaan yang kedua ini. Ini ya. ET sama dengan rho E T-1 plus VT, di mana rho-nya itu antara min 1 sampai 1. Nah, rho di sini, rho ini merupakan gangguan parameter yang menjelaskan hubungan antar variabel gangguan ET. Variabel gangguan VT, nah VT ini merupakan diasumsikan mempunyai rata-rata 0, mempunyai varian yang konstan, dan variansinya itu ini ya, variannya konstan dan tidak mengandung unsur autokorelasi. Nah, ini. Jadi kalau kalian perhatikan, ini juga suatu persamaan di mana rho ini suatu kemiringannya. Dan VT seperti di model regresi, VT itu dianggap sebagai variabel gangguannya. Ini adalah di persamaan 2 ini adalah model autoregresif tingkat 1 ya, atau AR1. Nih. Nah, selanjutnya dengan adanya autokorelasi dalam model tersebut, maka estimator model OLS-nya seperti ini di persamaan yang ketiga. Dengan variansi dari parameternya ini dianggap tidak memiliki masalah autokorelasi seperti ini ya. Nah, ternyata jika terdapat autokorelasi pada tingkat autoregresif pertama atau AR1, ternyata variansinya kalau ada autokorelasinya jadi seperti ini bentuknya. Nah, ini. Nah, pada persamaan ini yang mengandung autoregresif, masalah autoregresif atau model autoregresif besarnya sama dengan varian yang tidak mengandung autokorelasi plus angka tertentu. Hal ini menunjukkan varian OLS tersebut underestimate. Nah, ini.
Nah, maka adanya autokorelasi dalam model regresi yang kita miliki itu menyebabkan estimator yang kita miliki itu akan mempunyai karakteristik yang pertama, dia masih tidak bias seperti yang kita inginkan. Kan estimatornya harus tidak bias atau unbiased. Yang kedua, estimatornya masih linear yang memang kita inginkan. Estimator yang harus kita dapatkan itu sifatnya harus linear. Yang ketiga, tetapi yang ketiga ini yang tidak terpenuhi. Estimator model OLS itu tidak memiliki varian yang minimum lagi. Ini. Jadi unbiased itu masih dipenuhi, linear itu masih dipenuhi, tetapi estimator dengan variannya minimum itu sudah tidak lagi terpenuhi karena adanya masalah autokorelasi tersebut, gitu ya. Nah, ini penyebab atau apa yang akan terjadi ketika model yang kita miliki itu ada autokorelasinya. Nah, selanjutnya, nah ini. Jadi adanya autokorelasi estimator OLS itu tidak menghasilkan estimator yang blue yang kita inginkan, tetapi hanya lu. Bukan base linear unbiased estimator ya, tapi cuma linear unbiased estimator tapi tidak base. Gitu ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya konsekuensi jika estimator yang kita miliki itu tidak memiliki varian yang minimum, itu sama ya seperti di masalah heteroskedastisitas yang sebelumnya kita pelajari. Yang pertama adalah perhitungan standar error dari metode OLS itu tidak lagi dipercaya. Tidak dipercaya kebenarannya. Karena apa? Nanti kita melakukan pengujian hipotesis. Yang kedua, interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi T atau F itu tidak lagi dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Nah, kalau seperti ini, hasil regresi yang kita miliki otomatis diragukan kebenarannya. Itu ya, itulah kenapa autokorelasi itu perlu diwaspadai, gitu. Harus diatasi ketika kita mendapati masalah ini ada di model kita. Jelas ya? Nah, selanjutnya topik yang kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita mendeteksi adanya masalah autokorelasi dalam model yang kita miliki. Sebenarnya ada beberapa metode yang bisa dipakai dalam mendeteksi autokorelasi, tetapi kita membahas yang kiranya akan kita pelajari di program R yang nantinya kita aplikasikan setelah ini ya. Nah, metode yang pertama adalah metode Darwin-Watson atau metode DW. Metode ini juga merupakan salah satu metode populer yang digunakan untuk mendeteksi adanya masalah autokorelasi dalam ekonometrika. Kenapa? Karena metode ini itu biasanya muncul di program statistik seperti R, Minitab atau SPSS dan sebagainya. Ini paling populer. Nah, prosedur uji yang dikembangkan oleh Darwin-Watson ya ini melalui beberapa tahapan. Bisa kalian lihat ya. Yang pertama adalah menentukan hipotesis, di mana hipotesis nolnya itu rho-nya sama dengan 0. Ini menyatakan bahwa berarti tidak ada autokorelasi antar variabel gangguan. Kemudian hipotesis alternatifnya menyatakan rho-nya bisa kurang dari 0 atau rho-nya bisa lebih besar dari 0 atau rho-nya tidak sama dengan 0. Berarti menyatakan adanya autokorelasi karena rho-nya itu bernilai. Nah, ini. Nah, setelah kita menentukan hipotesis, langkah selanjutnya adalah kita menghitung nilai rho-nya. Nah, ini kita menghitung nilai rho dan kemudian menguji secara statistik apakah signifikan atau tidak. Nah, selanjutnya rho ini itu kita menggunakan formula uji statistik Darwin-Watson, di mana statistik Darwin-Watson itu bisa diperoleh dengan rumus yang keenam ini. Kalian perhatikan ya. Berarti ini adalah variabel gangguan ke T dikurangi variabel gangguan ke T-1. Jadi variabel gangguan yang sekarang dikurangi variabel gangguan yang sebelumnya. Dibagi dengan jumlahan dari variabel gangguan ke T yang dikuadratkan. Ini adalah formula uji Darwin-Watson. Ini ya, di mana ET itu adalah residual metode kuadrat terkecil. Bagaimana D berhubungan erat dengan rho dan bagaimana mendapatkan uji statistik untuk masalah autokorelasi.
Nah, ini persamaan 6 bisa dirubah menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kita menghitung statistik uji Darwin-Watson dulu, kemudian ternyata bisa dihubungkan karena ada hubungan antara statistik uji Darwin-Watson dengan rho yang akan kita hitung. Di mana rho-nya nantinya itu kita peroleh ini ya. Nah, ini. D-nya itu mendekati 2 kali 1 dikurangi rho. Nah, karena rho itu kan tadi nilainya itu kan antara min 1, mana ini? Dari persamaan autoregresif ya, ini rho-nya kan nilainya antara min 1 sampai 1, maka berimbas ke nilai D-nya. Maka D-nya antara 0 sampai 4, harus antara 0 sampai 4. Nah, ini. Jadi inilah hubungan antara rho dan D. Sebenarnya kita akan menghitung rho-nya, tapi kita menggunakan D untuk mendekati nilai rho-nya. Nah, ini. Rho itu nilainya harus antara min 1 sampai 1, maka dihubungkan dengan nilai uji statistik Darwin-Watson, D-nya itu harus bernilai antara 0 sampai 4. Nah, ini. Jika dari persamaan 10 ya, jika rho-nya bernilai 0, maka nilai uji statistik Darwin-Watson-nya itu 2, yang berarti tidak ada masalah autokorelasi. Perhatikan ya. Nih. Jika rho-nya 0, di sini rho-nya 0, maka D-nya itu sama dengan 2. Oh, ini lihat. Jika rho-nya 0, maka D-nya itu mendekati nilai 2 karena 1 dikurangi 0 ya. Berarti 2 kali 1, nilai D-nya mendekati 2, maka itu artinya tidak ada autokorelasi dalam model yang kita miliki. Oleh karena itu, sebagai aturan kasar atau rule of thumb, jika nilai D-nya atau nilai dari uji statistik Darwin-Watson yang mendekati 2, maka bisa disimpulkan jika tidak ada autokorelasi baik positif atau negatif dalam model yang kita miliki. Nah, selanjutnya, kalau kita memiliki rho, itu nilainya positif 1, coba perhatikan, kita masukkan positif 1 di sini, maka D-nya itu kan mendekati 0, karena 1 dikurangi 1 ya, 1 kurangi 1, 0, 2 kali 0 berarti 0, maka D-nya mendekati 0, itu mengindikasikan adanya autokorelasi positif. Nah, itu jika D-nya mendekati 0, maka mengindikasikan kalau ada autokorelasi positif dalam model yang kita miliki. Nah, nilai D yang semakin mendekati 0 itu menunjukkan semakin besar terjadinya autokorelasi positif. Itu yang harus kalian garis bawahi. Gitu ya. Jadi kalau D-nya mendekati 0 itu menunjukkan semakin besar terjadinya autokorelasi yang positif. Nah, selanjutnya, kalau rho-nya negatif, coba kita substitusikan. Jika rho-nya min 1, ya, maka D-nya itu kan mendekati nilai 4. Nah, kalau D-nya mendekati nilai 4, itu berarti ada autokorelasi yang sifatnya negatif. Nah, dengan demikian, nilai D yang semakin besar mendekati 4, maka semakin besar terjadi masalah autokorelasi negatif. Jadi, jika menginginkan tidak adanya autokorelasi dalam model yang kita miliki, maka harus didapatkan nilai uji statistik Darwin-Watson-nya, yakni senilai 2, seperti yang ada keterangannya ini ya. Nah, kalau nilai uji Darwin-Watson-nya mendekati 0, maka ada autokorelasi yang positif. Kalau nilai uji Darwin-Watson-nya mendekati 4, maka ada autokorelasi yang negatif. Itu tentang uji Darwin-Watson untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi yang kita miliki. Itu ya. Nah, kalau untuk lebih memahamkan kalian, ini ada tabel uji statistik Darwin-Watson D ini. Ini ada nilai Darwin-Watson yang low, ini yang up ya, ini yang titik terendah, nilai terendah, ini yang tertinggi maksudnya. Nih. Ya, ini bisa menggunakan tabel ini untuk menentukan apakah ada autokorelasi
dalam model yang kita miliki. Ini. Nah, salah satu keuntungan dari uji DW yang didasarkan ada residual adalah bahwa setiap program komputer untuk regresi selalu memberi informasi statistik D. Nah, itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena sangat populer metode ini, jadi banyak program statistik yang memang menggunakan metode ini dalam mendeteksi adanya masalah autokorelasi dalam regresi. Nah, ini. Terus prosedur dalam uji DW ini bisa dijelaskan menggunakan langkah-langkah ini ya. Nah, ini. Melakukan regresi, metode OLS, dan kemudian mendapatkan nilai residualnya. Kita cek residualnya. Kemudian yang kedua, menghitung nilai uji Darwin-Watson-nya. Nih, dari persamaan 7. Nah, kebanyakan program komputer secara otomatis menghitung nilai D. Nah, itu. Jadi rumus yang kita pelajari ini ya yang ribet seperti ini sebenarnya memang hitungan manualnya saja. Tapi karena kita kebanyakan orang statistik kayak gitu, kita kan banyak menggunakan program komputer ya, jadi hanya memasukkan datanya saja, nanti nilai uji Darwin-Watson-nya nggak usah ngitung manual tapi langsung keluar. Jadi ini adalah hitungan manualnya saja, teorinya saja biar kalian tahu. Ini ya. Ini. Terus yang ketiga, dengan jumlah observasi N dan jumlah variabel independen tertentu tidak termasuk konstanta, dicari nilai kritis DL dan DU di statistik Darwin-Watson-nya. Nanti keputusan ada tidaknya autokorelasi itu didasarkan pada tabel yang pertama. Nah, ini. Nanti dilihat ya. Nanti ada nilai dari titik terendah dari uji Darwin-Watson-nya berapa. Kalau nilai uji Darwin-Watson yang hitung itu antara 0 sampai nilai terendahnya, berarti menolak hipotesis 0. Kalau misalkan nilai dari Darwin-Watson yang terendah dengan yang tertinggi itu antara 0, ini berarti daerah keraguan-raguan, tidak ada keputusan. Jadi nanti ujinya itu kita lihat menggunakan tabel ini ya. Nanti coba kita aplikasikan ketika kita mempraktekkan dengan menggunakan program R gitu ya. Itu uji Darwin-Watson untuk mendeteksi adanya masalah autokorelasi dalam model regresi yang kita miliki. Nah, selanjutnya ada metode yang kedua, yakni metode Bruce-Godfrey. Nah, metode DW yang sebelumnya kita bahas itu memiliki beberapa kelemahan, diantaranya, nah ini, uji DW hanya berlaku jika variabel independen bersifat random atau stokastik, di mana jika uji ini memasukkan variabel independen yang bersifat non-stokastik, seperti memasukkan variabel kelambanan atau lag dari variabel dependen sebagai variabel independen yang disebut dengan model autoregresif, maka uji DW tidak dapat digunakan. Yang kedua, uji DW itu tidak dapat dilakukan untuk model autoregresif yang lebih tinggi seperti AR2, AR3, dan seterusnya. Nah, berdasarkan kelemahan-kelemahan dari uji DW ini, maka Bruce-Godfrey itu mengembangkan satu metode yang lebih umum dan dikenal dengan metode ini. Ini karena mengambil kelemahan-kelemahan yang terjadi di metode Darwin-Watson, maka muncul metode Bruce-Godfrey ini. Ya. Nah, dalam uji LM diasumsikan model residual dari regresi sederhana mengikuti model autoregresif dengan order P atau disingkat dengan ARP. Sebenarnya ini adalah model time series, nanti kita akan bahas di topik yang selanjutnya. Tapi ini sebagai pengetahuan aja ya. Ini biar kalian jelas. Di mana nanti, nah ini sebenarnya hampir sama dengan model regresi, dengan VT itu dianggap sebagai residualnya. Ya. Residualnya harus memiliki nilai ekspektasi yang 0, ini ya, harus variansinya konstan dan tidak ada autokorelasi, tidak ada korelasi antar variabel gangguannya. Nah, kemudian hipotesisnya, ini ada hipotesis 0 yang menyatakan bahwa
tidak ada autokorelasi antar variabel gangguan, kemudian ada H1 atau H alternatifnya, hipotesis alternatif itu ada autokorelasinya. Nah, jika gagal menolak H0, kalau gagal menolak H0, otomatis kan kita menerima H1 atau menerima HA atau hipotesis alternatif, yakni tidak ada autokorelasi dalam model. Nah, ini pengujian dari LM adalah sebagai berikut. Prosedur uji LM ya. Yang pertama kita melakukan estimasi dari model regresi yang kita miliki. Nanti kita dapatkan residualnya seperti metode DW tadi ya. Kemudian langkah yang kedua adalah melakukan regresi residual dari EI-nya dengan metode OLS. Nanti kita mendapatkan variabel independen XT ini dengan leg dari residualnya berbentuk seperti ini. Ya, kita mendapatkan model regresi dari residualnya, ini yang kedua. Nah, langkah yang ketiga itu jika sampelnya besar, datanya besar, maka model di atas ini akan mengikuti distribusi chi-square atau chi-square dengan derajat bebasnya sebanyak P di sini. Ini ya, P dengan nilai hitung statistik chi-square itu ini. Selanjutnya, silakan kalian baca sendiri. Sebenarnya ini adalah materi tentang teorinya. Nah, nanti kita akan lebih taunya di aplikasinya aja ya, lebih ke aplikasinya aja. Kenapa? Karena kita tidak menghitung secara manual, karena semua nilai yang ini dari metode-metode yang kita pakai ini, yang kita bahas ini nantinya akan keluar dari program yang kita gunakan. Karena kita menggunakan program R ya berarti pasti nilai ini akan keluar dari program R yang nantinya kita gunakan gitu ya. Jadi ini secara teori saja. Berarti ada dua metode yang kita bahas dalam mendeteksi adanya masalah autokorelasi dalam model regresi yang kita miliki. Ini ya, ada metode Darby-Watson sama metode Bruce-Godfrey. Ini ya. Ini kemudian topik yang ketiga yang akan kita bahas adalah bagaimana penyembuhan, bagaimana cara mengatasi adanya masalah autokorelasi dalam model yang kita miliki. Nah, ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masalah autokorelasi itu kan muncul dalam model yang menyebabkan estimator dari metode OLS itu masih bersifat linier, masih bersifat tidak bias, tetapi variannya yang sudah tidak minimum. Itu ya kekurangannya ya dari masalah autokorelasi yang muncul di model kita. Nah, dari model regresi sederhana di persamaan yang pertama tadi dan residual mengikuti model autoregresif yang ada di persamaan yang sebelumnya, maka penyembuhan masalah autokorelasi itu bisa bergantung pada dua hal. Nih, jika rho-nya atau koefisien model AR itu diketahui dan rho-nya tidak diketahui tetapi dapat dicari melalui estimasi. Jadi ada dua penanganan, ada dua penyembuhan. Nah, kita coba yang pertama, jika rho-nya diketahui. Nah, ini jika rho-nya diketahui dari model AR yang sudah kita tuliskan sebelumnya, yang sudah kita ketahui model AR-nya di awal ya, maka penyembuhan masalah autokorelasi itu bisa dilakukan dengan transformasi menggunakan metode generalized difference equation. Nah, ini nanti dari persamaan 1 dan 2, jadi persamaan 1 adalah persamaan regresi sederhana, persamaan yang kedua itu adalah persamaan autoregresifnya. Ini disubstitusikan, nanti kita dapat persamaan yang baru, ini ya, di persamaan 12, kemudian kita melakukan leg pertama dari persamaan 1 untuk mendapatkan residualnya, untuk T-1-nya, nah ini ya, YT-1 sama dengan beta 0 plus beta 1X T-1 plus ET-1. Maka bisa dicari ET-1-nya kan tinggal ini memindahkan ini ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya persamaan ke-13 ini disubstitusi ke persamaan ke-12. Nah, ini. Jadi ET-1-nya itu dimasukkan ke sini. Nah, nanti kita dapatkan persamaan yang baru.
Nah, persamaan yang baru ini itu bisa dituliskan sesuai dengan persamaan yang ke-15 ini, di mana residual VT di persamaan ke-15 ini sudah terbebas dari masalah autokorelasi sehingga memenuhi asumsi OLS. Ini adalah cara penanganan ketika rho-nya atau koefisien dari model autoregresifnya itu diketahui. Jadi tinggal mensubstitusikan ya dua persamaan regresi, nanti cari residualnya. Nah, kalau sudah dapat residualnya, kita substitusi ke persamaan awalnya. Ini. Nah, nanti kita dapatkan persamaan baru. Nah, residual dari persamaan baru tersebut itu dianggap sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Itu ya, itu cara yang pertama dalam mengatasi masalah autokorelasi dari model yang kita miliki. Dan selanjutnya untuk kasus di mana struktur autokorelasinya tidak diketahui atau nilai rho-nya tidak diketahui. Nah, kalau nilai rho-nya diketahui, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah melakukan estimasi dari rho. Nah, estimasi dari rho ini bisa menggunakan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan statistik D Darwin-Watson yang sudah kita pelajari di topik tentang deteksi adanya masalah autokorelasi dari model regresi yang kita miliki. Nah, estimasi nilai rho dengan Darwin-Watson D, ya ini kan dengan persamaan ini ya, di mana nilai statistik Darwin-Watson itu kan mendekati 2 kali 1 dikurangi nilai estimasi dari rho. Maka dari persamaan ini kan diperoleh jika nilai estimasi dari rho itu kan mendekati 1 dikurangi nilai statistik Darwin-Watson dibagi 2. Nah, persamaan ini tidak melupakan aturan bahwa nilai rho itu harus terletak antara min 1 sampai 1. Gitu ya. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai rho, maka nanti disimpulkan jika nilai rho-nya 0 itu kan berarti tidak ada autokorelasi. Sedangkan nilai rho itu sama dengan plus minus 1, maka ada autokorelasi dalam model yang kita miliki. Entah itu autokorelasi yang positif atau yang negatif. Gitu ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan nilai rho yang plus minus 1, nilai estimasi rho yang nilainya plus minus 1, itu kan bisa diperoleh jika nilai D-nya itu sama dengan 0. Jadi kita masukkan aja nilai D-nya 0. Maka kan nilai rho-nya kan bisa 1 ya, bisa 1. Nah, begitu pula jika D-nya 2, maka kan kita memiliki D-nya 2, maka kita miliki rho-nya itu adalah 0. Jadi ketika ingin rho-nya itu bernilai 0, maka nilai uji statistik Darwin-Watson-nya harus bernilai 2. Kan kita menginginkan kalau tidak ada autokorelasinya ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya kalau D-nya 4 itu bisa mendapatkan nilai rho-nya itu negatif 1, yang berarti ada autokorelasi yang negatif. Gitu ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, persamaan ke-16 ini hanya suatu pendekatan ini. Mendekati ya, mendekati, bukan nilai yang sebenarnya. Tetapi nilai pendekatan ini kalau misalkan memang mampu menyimpulkan bahwa model yang kita miliki itu sudah tidak memiliki autokorelasi, ya dipakai saja enggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi di materi ini sudah jelas ya bagaimana konsekuensi yang terjadi jika autokorelasi itu ada di model regresi yang kita miliki. Jadi estimatornya seperti apa sifatnya. Ya, ini sifatnya lu, bukan blue gitu ya, bukan Bayes linear unbiased estimator, tapi hanya linear unbiased estimator, tapi tidak Bayes. Yang kedua, metode deteksi autokorelasi yang kita pelajari di pertemuan kali ini itu ada 2, yakni Darwin-Watson dan Godfrey ya, Godfrey dan Bruce dan Godfrey. Itu 2 metode dalam mendeteksi autokorelasi. Mendeteksi autokorelasi. Yang ketiga adalah penyembuhannya. Ya, ini ada 2 kasus jika rho-nya diketahui dan jika rho-nya tidak diketahui. Kalau rho-nya diketahui, tinggal kita menggunakan regresi sederhana, disubstitusi dengan regresi autoregresif ya. Kemudian nanti cari gangguannya, errornya, variabel gangguannya, nanti tinggal mendapatkan
persamaan baru. Nah, variabel gangguan dari persamaan itu dianggap sudah tidak mengandung autokorelasi. Atau untuk kasus yang kedua, jika nilai rho-nya tidak diketahui, maka kita estimasi dulu nilai rho-nya dengan menggunakan statistik uji Darwin-Watson. Itu ya, itu inti dari materi yang kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung aplikasikan ke program R ya. Kita nyoba masuk menggunakan program R biar kalian lebih mudeng bagaimana uji autokorelasi pada data ekonometrika yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Kita langsung ke program R-nya ya. Nah, ini kita sudah masuk ke program R-nya ya. Ini adalah tampilan awalnya. Karena kita masih membahas tentang ekonometrika, maka kita masih menggunakan package dari R Commander plugin Econometrics. Jadi kita meload dulu ya, atau memanggil dulu package-nya seperti biasa, seperti di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan ya. Kita pilih R Commander plugin Econometrics, oke. Nah, nanti kita akan muncul di sini Windows baru. Ini ya, Windows dari R Commander-nya. Nah, ini langkah yang kedua setelah kita memanggil package-nya, kita impor data yang akan kita gunakan. Data yang akan kita gunakan dalam topik ini, dalam topik autokorelasi ini. Kita coba impor data. Ini from text file ya. Kita namai data 1 aja, gini ya. Berarti data yang kita pakai kita namai data 1. Kita oke. Nah, kalau sudah oke, kita masuk ke data yang akan kita pakai. Kita masih masuk di bab 5. Datanya sudah saya share ke kalian ya. Masuk ke folder autokorelasi, nanti kita masukkan yang ini, Gujarati tabel 12.4 txt. Kita open. Nah, ini. Kita cek datanya apakah sudah masuk. Nah, ini. Ini adalah data yang akan kita pakai dalam mendeteksi autokorelasi dan bagaimana cara menangani masalah autokorelasi di program R. Ini adalah data yang kita ambil dari bukunya Gujarati tahun 2004, di mana ada 2 variabel di sini, yakni variabel Y yang menyatakan indeks kompensasi real per jam, kemudian ada variabel X yang merupakan variabel independen. Itu menyatakan output per jam dari sektor bisnis di Amerika Serikat. Data ini merupakan data periode dari tahun 59 sampai 98. Ini ada berapa data ini? Banyak ya. Ada 40 data di sini. Nah, kalau sudah ada data, sudah mengimpor data yang akan kita pakai, langkah selanjutnya adalah kita ingin melihat bentuk hubungan antar 2 variabel ini. Apakah berbentuk linear atau tidak? Maka langkah yang selanjutnya, langkah yang ketiga adalah kita membuat plot dari data dan plot garis regresi linearnya dari Y sebagai fungsi X. Jadi Y-nya itu adalah variabel dependennya, variabel tak bebasnya, X-nya adalah variabel independennya atau variabel bebasnya. Jadi kita membuat plot dulu ya, langkah selanjutnya ya. Nah, langkahnya adalah kita klik di sini, kita ketik perintahnya. Perintah yang pertama adalah plot dalam kurung, karena kita datanya dinamakan data 1, berarti data 1 dolar, kemudian X, kemudian data 1 dolar, kemudian Y di sini. Ini perintah yang pertama. Perintah yang kedua adalah upline. Ini juga perintah untuk membuat plot atau membuat grafik fungsi dalam kurung LM. LM ini adalah linear model. Ini adalah perintah untuk membuat plot atau fungsi atau grafik dari garis regresi linear. LM ini adalah regresinya, berarti kan data 1, kemudian dolar Y, ini ya, kemudian seperti ini, data 1 dolar X, ini ya, ini menyatakan persamaan regresinya, karena Y itu kan
diasumsikan sebagai variabel dependennya dan X sebagai variabel independennya. Ini sudah ya. Nah, ini call, ini hanya color untuk mewarnai saja. Saya pilih blue di sini. Ini ya. Jadi kita punya dua perintah di sini yang kita tuliskan di script Windows-nya. Kalau sudah kita ini ya. Kita pilih dua-duanya, ini kita submit. Nah, keluar R graphic device-nya. Ini adalah grafik atau plot antara data dengan plot garis regresi. Kalau kalian perhatikan, lingkaran-lingkaran kecil ini adalah plot datanya, ya. Kemudian garis yang berwarna biru ini merupakan garis regresinya. Dari variabel Y, yakni indeks kompensasi real per jam, dengan variabel X, itu output per jam dari sektor bisnis di Amerika Serikat. Nah, ini titik-titik ini atau lingkaran-lingkaran kecil ini adalah data realnya, data aslinya. Sedangkan garis lurus ini merupakan garis regresinya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, dari kedua plot ini ternyata ada hubungan linier antara Y dan X-nya, di mana sejalan ya, sejalan, segaris, di mana ketika X-nya naik, Y-nya juga naik. Hampir seperti itu. Gitu ya. Nah, dari plot ini pun bisa mengindikasikan bahwa ada masalah autokorelasi dari model regresi yang kita miliki, yakni model regresi antara variabel indeks kompensasi real per jam dengan variabel output per jam dari sektor bisnis di Amerika Serikat. Ini ya, ini bagaimana cara kita membuat plotnya dulu, membuat plot untuk melihat bentuk hubungan dari Y dan X-nya. Ini ya. Nah, langkah selanjutnya, langkah keempat, setelah kita mengetahui bahwa sepertinya dari plot pun mengindikasikan adanya hubungan atau autokorelasi dari Y dan X, langkah selanjutnya adalah kita estimasi model regresinya. Nah, estimasi model regresinya seperti apa? Kita tuliskan perintahnya di script Windows-nya dulu ya. Nah, untuk melakukan estimasi model regresi kita bisa menggunakan perintah ini yang saya bold ya. Ini regresi, sebenarnya regresi itu hanya penamaan saja, silakan kalian menamai apa. Dimana regresi itu sama dengan linear model atau persamaan regresi dari variabel dependent Y dengan variabel independent X, dimana datanya kan data satu ya. Jadi penamaan datanya itu disesuaikan dengan penamaan data yang sudah kita pakai di awal. Kemudian summary regresi itu nanti untuk melihat hasil regresinya seperti apa. Sebenarnya bisa menuliskan perintah di sini. Ini ya. Kita bold kemudian kita submit. Nanti kita dapatkan, atau seperti yang sudah kita pakai sebelumnya, pakai GUI, statistik, fit model, kemudian linear model. Ini kita masukkan model formulanya, ini kan berarti Y ya. Ini berarti Y. Kemudian yang di sini adalah X. Udah, ini aja. Kita masukkan. Oh yes aja. Nah, ini sama, hampir sama. Ini ya. Kita sama. Ini kita dapatkan interceptnya, beta nolnya adalah 29,5, kemudian variabel atau koefisien dari X-nya itu 0,7. Nah, kalau kalian perhatikan ternyata sebenarnya dari p-value-nya ini kan berarti signifikan ya. Ini signifikan, berpengaruh terhadap Y. Kemudian R kuadratnya, adjusted R-nya, R kuadratnya 95,74%, berarti bagus modelnya. Kemudian p-value untuk UGF-nya juga kurang dari 0,5. Misalkan kita pakai alfanya atau tingkat kesalahannya 5%, ini juga signifikan sebenarnya. Berarti kemungkinan bagus dari persamaan regresinya. Tapi kan inti dari estimasi model regresi kan kita nggak sampai ini ya. Nah, kita menggunakan residual yang kita dapatkan dari model regresi ini
untuk melakukan uji dalam mendeteksi masalah autokorelasi dari model regresi yang kita miliki ini. Jadi kita menggunakan residual atau residualnya ya dari model regresi ini. Nah, bagaimana cara mengujinya? Kita sesuai dengan topik yang sebelumnya kan kita menggunakan metode Darwin-Watson dan uji Bruce-Godfrey ya. Nah, kita menggunakan Darwin-Watson terlebih dahulu. Coba kita menggunakan, kita klik perintahnya di script Windows-nya. Kita coba ya. Nah, ini adalah perintah untuk melakukan uji Darwin-Watson dan uji Bruce-Godfrey. Ini ya, library, LM test, kemudian kita menggunakan ini, kemudian ada DW test. Ini adalah Darwin-Watson test dari model regresi yang kita miliki. Sebelumnya kan saya menamai persamaan regresi itu dengan regresi ini ya. Nah, ini. Kita coba bold ini, kemudian submit. Nah, nanti dihasilkan uji Darwin-Watson, nilai dari statistik uji Darwin-Watson. Nah, kalau kalian perhatikan di sini nilai dari Darwin-Watson nilainya adalah 0,1229. Nilai statistik uji Darwin-Watson ini kan 0, sekian, ini mendekati 0. Nah, kalau mendekati 0 dari topik yang sebelumnya kita bahas itu kan kalau statistik uji Darwin-Watson yang mendekati 0 itu mengindikasikan adanya autokorelasi yang positif. Ya enggak? Autokorelasi yang positif. Jika uji statistik Darwin-Watson yang mendekati 0 menunjukkan semakin besar terjadinya autokorelasi positif. Atau dengan kata lain, kita menolak H0. H0 itu kan menyatakan tidak ada autokorelasi. Tapi karena nilai uji Darwin-Watsonnya mendekati 0, berarti kita menolak H0 tersebut. Artinya kalau menolak H0, berarti kan menerima HA, H alternatif, hipotesis alternatif yang menyatakan ada autokorelasi. Nah, di sini dengan nilai uji Darwin-Watson senilai 0,1229 yang nilainya mendekati 0 itu kan memperkuat kesimpulan kita bahwa ada autokorelasi yang mana yang sifatnya seperti apa, yang sifatnya positif. Karena nilai uji Darwin-Watsonnya itu mendekati 0, gitu ya. Nah, ini ternyata kalau menggunakan uji Darwin-Watson kita mendapati bahwa model regresi yang kita miliki ini ada masalah autokorelasinya. Nah, kita coba menggunakan uji Bruce-Godfrey. Nah, ini uji Bruce-Godfrey ini bisa digunakan dengan perintah seperti ini. BG test ini adalah Bruce-Godfrey test, regresi dari persamaan regresi yang kita miliki, ordernya 6 sampai autoregresif yang ke-6. Coba kita submit. Nah, ternyata dari uji Bruce-Godfrey itu diperoleh LM testnya senilai 32,4734. Nah, ini p-value-nya 1,324 kali 10 pangkat min 5. Itu berarti karena di sini kita hanya ada nilai p-value sama seperti uji-uji sebelumnya. Kalau kita memiliki nilai p-value, maka kita menggunakan alfa untuk dibandingkan. Kalau kita menggunakan alfa sebesar 5% dengan p-value senilai ini ya, berarti ini kan 0,00001324. Ini kan 1,324 kali 10 pangkat min 5. Ini kan kurang dari alfa ya, kurang dari 5%, maka artinya kita menolak H0. H0-nya apa? Yaitu H0 itu kan menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi yang kita miliki. Karena p-value-nya kurang dari alfa, maka kita menolak H0 tersebut, hipotesis 0 tersebut. Artinya apa? Artinya dengan metode uji Bruce-Godfrey juga menyatakan bahwa model regresi yang kita miliki itu ada autokorelasinya.
gitu ya. Lebih jelas lagi kita melihat nilai uji Darwin-Watson-nya yang mendekati 0, nilai 0 ya, karena ini kan 0,1229, berarti ini autokorelasinya adalah autokorelasi yang positif. Itu ya, itu yang kedua, langkah yang kedua. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengatasi masalah autokorelasi yang kita dapatkan di model regresi kita? Nah, caranya adalah dengan dengan bisa menggunakan Wakelet square yang sudah dibahas di materi tentang heteroskedastisitas. Ini ya. Atau kita mencoba menggunakan uji Darwin-Watson. Kita asumsikan bahwa rho-nya itu tidak diketahui, maka kita akan mencari rho-nya dulu dengan melakukan atau menghitung nilai pendekatan dari uji Darwin-Watson-nya. Dengan cara seperti apa? Kita coba ini ya, menuliskan perintahnya di script Windows-nya dulu. Ini saya sudah menuliskan perintah untuk menghitung rho-nya dulu ini. Nanti perintah ini saya tuliskan ya. Ini penamaannya sesuai dengan yang saya namakan di sini. Jadi nanti kalau misalkan kalian menamakan yang berbeda, beberapa penamaan ini disesuaikan ya dengan penamaan yang kalian sudah namai pertama kali. Misalkan ini regresi kemudian data 1 gitu ya. Jadi disesuaikan nantinya. Nah, pertama kali adalah kita menghitung nilai dari Darwin-Watson-nya. Ini Darwin-Watson statistik itu kan DW test atau nilai dari uji Darwin-Watson regresi ya, dari persamaan regresi yang kita miliki. Ini dikalikan dengan statistiknya. Nah, ini nilai rho-nya itu kan merupakan nilai pendekatan dari 1 dikurangi D dibagi 2 seperti rumus yang di 16, rumus ke-16 yang ada di materi sebelumnya. Dan N-nya itu adalah panjang dari data regresi dikalikan dengan Y-nya. Kemudian ini adalah X star. Ini artinya adalah data terbarunya. Data terbaru yakni data dikalikan dengan X-nya, ini dikurangi dengan rho-nya. Ini adalah autoregresifnya, persamaan autoregresif dari X-nya. Kemudian Y itu adalah persamaan atau data terbaru dari autoregresif yang kedua, autoregresif yang pertama, dengan ditambahi nilai rho-nya ini. Kemudian nanti dari data terbaru X dan Y, X star, Y star itu nanti dibuatkan atau dimodelkan lagi. Nanti kita mendapatkan persamaan regresi yang terbaru, yakni regresi star. Di sini saya namai regresi star ya. LM linear model dari Y star dengan X star. Y starnya itu variabel dependennya, X starnya itu variabel independennya. Nah, nanti summary-nya itu perintah untuk memunculkan hasil regresinya. Nanti kita coba. Jadi ini kita blok ya. Blok, kita submit, coba dapat enggak? Oh, ini Y star-nya not found. Kita coba cek lagi ya. Kita cek ininya ada yang salah. Oh ya, ternyata ada kesalahan di ini. Jadi N itu adalah panjang dari datanya, bukan dari hasil regresinya ya. Jadi ini data 1 dikalikan dengan variabel Y-nya. Nah, nanti ini kita blok semua, kemudian submit. Nah, ini kalau benar perintahnya, nanti kita dapatkan persamaan regresi yang terbaru. Ya, ini ketika kita menginputkan autoregresifnya. Ini ya, kita dapatkan, kalau kalian perhatikan di sini X star-nya signifikan, ini ya, dilihat dari p-value yang kita peroleh kalau dibandingkan dengan alfa 5%-nya. Kemudian apalagi R kuadratnya, adjusted-nya hanya 41% ya. Dianggap kalau di model regresi itu dianggap kurang bagus, tapi tidak apa-apa.
p-value untuk UGF-nya juga ini signifikan, jadi modelnya bagus. Tapi intinya nggak di sini. Nah, ini kan kita memiliki model regresi terbaru ketika sudah menggunakan autoregresif atau kita menggunakan uji statistik Durbin-Watson ketika kita sudah mendapatkan nilai rho yang terbaru, di mana rho-nya itu kan kita menghitung dari uji statistik Durbin-Watson ya. Rho itu sama dengan 1 dikurangi D dibagi 2, ini ya, ini perintahnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan, apalagi setelah kita mendapatkan persamaan regresi terbaru, kita melakukan uji lagi, uji Durbin-Watson-nya dari persamaan regresi terbaru ini. Caranya seperti apa? Nah, kita langsung menggunakan ini DW test, ini ya. Nah, tapi kan kita bukan regresi lagi, tapi regresi star. Kita coba tulis perintahnya. Ini berarti regresi star, karena regresi terbaru kan regresi star ya, saya namai regresi star. Kemudian ini kita coba compile, submit, kita dapatkan nilai uji Durbin-Watson untuk regresi terbaru. Ketika sudah kita dapatkan nilai rho-nya, ternyata nilainya itu 1,6016. Kalau kalian perhatikan D-nya itu nilainya 1 ya, 1,6. Dengan p-value itu nilainya 0,08. Nih, kalau kita lihat nilai p-value, kalau kita bandingkan dengan nilai alfa yang kita peroleh, misalkan yang kita gunakan yakni alfanya 5%, maka kan nilai p-value itu kan lebih besar dari alfa. Nah, kalau p-value lebih besar dari alfa, artinya kita harus menerima H0, di mana hipotesis 0 dalam hal ini, dalam topik ini adalah tidak adanya autokorelasi, ya enggak? Tidak ada autokorelasi. Oleh karena itu, berarti dari nilai uji Durbin-Watson, persamaan regresi terbaru itu menyimpulkan bahwa sudah tidak ada autokorelasi dalam model regresi yang kita miliki. Dalam hal ini model regresinya yang terbaru ini ya, yang ini, yang regresi star ini ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba uji yang lain, uji Bruce Godfrey-nya. Kita coba uji Bruce Godfrey-nya, kita sama yang menggunakan ini aja ya. Ini perintahnya ini aja. Kita masukkan. Ini regresinya bukan regresi tapi regresi star, regresi terbaru. Ordernya juga masih 6. Kita coba lihat. Kita compile, kita submit. Ternyata nilai uji Bruce Godfrey-nya itu 10,9916. Kita dapatkan p-value-nya sama, nilainya hampir sama dengan uji Durbin-Watson sebesar 0,08 ya. Ini kalau kita bandingkan dengan alfa, misalkan kita alfanya menggunakan 5% juga sama, kesimpulan yang kita peroleh yakni menerima H0, di mana H0 yang kita pakai di sini menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi. Jadi ternyata persamaan baru yang sudah kita dapatkan dengan mencari atau menghitung nilai rho yang kita pakai itu mendapatkan hasil bahwa sudah tidak ada masalah autokorelasi dalam model yang kita pakai. Nanti saya tuliskan metodenya ya, model regresi terbarunya ya. Nanti saya tuliskan model regresinya dan perintahnya untuk memudahkan kalian. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini nanti nama-namanya itu disesuaikan ya. Nama-namanya disesuaikan dengan nama yang nanti kalian akan pakai. Gitu. Jadi ini ya, ini adalah aplikasi bagaimana cara kita mendeteksi masalah autokorelasi dan penyembuhannya dengan metode atau dengan program R. Itu ya, ini cara-caranya. Ya, untuk materi tentang autokorelasi berarti cukup sekian. Nanti ini skripnya nanti saya akan share ke kalian untuk kalian belajar ya,
belajar, dan bagaimana modelnya nanti saya juga akan share ke kalian. Nih nanti kalau misalkan ada yang bingung dan ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan di WhatsApp grup. Saya akhiri pertemuan di topik ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.